Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen, share dan subscribe-nya kakak, channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya kakak semua, selamat mendengarkan. Penatua Hui, tampaknya pria parubaya berjubah hitam bukanlah salah satu kontestan. Setelah menonton dengan penuh perhatian sejenak, Penatua tertinggi Ling Pintian dari klan Futu kuno berkata kepada pemimpinnya, Xian Pintian tertinggi. Dia adalah roh api ilahi dalam tubuh pria bernama Xiao Yan. Jangan perhatikan dia, mari kita terus menonton pertempurannya. Futu Hui melirik ke surga spiritual tertinggi dan berkata, Ya, Penatua Hui. Penatua itu menjawab, api ilahi berubah menjadi roh. Belum pernah ada nyala api sekuat ini di seluruh dunia. Bagaimana anak laki-laki yang didorong oleh Nona King Yanjing bisa memiliki nyala api yang begitu kuat sehingga dia, kekuatan tertinggi surga, merasa sedikit terancam. Langit kelabu penuh kehancuran, dipenuhi semacam kekacauan setelah perang besar. Apakah sudah terselesaikan? Xiao Yan dengan santai melemparkan mayat yang lemas ke tanah. Tuan, saya sudah memberikannya. Tunyan menjilat mulutnya dan menjawab dengan penuh semangat. Oke, diamlah. Tiba-tiba aku tidak ingin mendengarnya lagi. Xiao Yan sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya untuk menyela Void Swallowing Yan. Ya, Tuan. Mo Huo menjawab dengan sedih. Niu Tunyan merasa sedikit sedih. Andalah yang meminta saya untuk berbicara, dan Andalah yang tidak mengizinkan saya berbicara. Saat aku bertarung dengan pemimpin elemen api tertinggi tadi, kedua orang bodoh ini terus mengintip dari satu sisi dan bahkan mengisyaratkan niat membunuh. Mereka jelas ingin menangkap kami berdua dalam satu gerakan, tapi mereka terus ragu-ragu. Karena mereka tidak melakukannya, tidak mau ayo pergi, lalu tetap di sini sepenuhnya. Xiao Yan melirik mayat di tanah dengan ekspresi agak acuh tak acuh. Tuan, setelah kita membunuh 3 orang berturut-turut, saya khawatir reputasi kita akan menyebar di medan perang ini, dan akan sulit untuk memburu kontestan lain di masa depan. Mata Void Swallowing Flame mengarah ke langit yang jauh, di mana di sana segera muncul beberapa sosok melarikan diri karena malu. Mereka semua adalah orang-orang yang mengira mereka Oriole. Jangan khawatir, permainan baru saja dimulai, ayo pergi. Xiao Yan tersenyum penuh arti, melambaikan lengan bajunya, dan melarikan diri ke kejauhan yang terbungkus dalam Nihility Swallowing Flame. Saat Xiao Yan terus menyerang para lajang dan bahkan pasangan tertinggi, dia tidak hanya kejam, tetapi dia tidak pernah gagal. Reputasi Xiao Yan juga menyebar di medan perang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir semua orang kuat tahu bahwa ada lawan tangguh di medan perang mereka yang hanya sekuat Supreme yang berperingkat lebih rendah. Kekuatan tempurnya mengejar Supreme yang berperingkat atas. Setelah mengetahui hal ini, banyak orang kuat yang secara sadar berjalan di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan tidak mempedulikan hal ini. Setelah jiwa kaisar dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, dia dapat merasakan musuh terlebih dahulu. Namun, musuh belum merasakan situasinya, dan kemudian bergegas maju untuk membunuhnya. Hasilnya, seluruh situasi pertempuran berkembang sangat cepat dalam situasi yang agak tidak masuk akal. 5 hari kemudian, setelah lebih dari 400 orang kuat dengan level yang sama bertemu di medan perang yang tidak terlalu besar, sejumlah besar orang lemah dengan cepat tersingkir setiap hari. Sepertinya permainan telah memasuki tahap akhir. Aku telah terbang hampir sepanjang hari tanpa menemukan musuh. Seharusnya hanya ada sedikit lawan yang masih bertahan di medan perang ini. Xiao Yan dengan santai terbang di udara dengan kecepatan rendah kecepatan, jiwa alam kaisar dirilis dengan seluruh kekuatannya, jaring kedap udara besar terbentuk di sekitar tubuh untuk dengan cepat menyaring kemungkinan musuh di dekatnya. Fiu. Tiba-tiba, kilatan cahaya hijau melintas di matanya. Hei, izinkan aku mengatakannya saja. Area ini terlihat agak tidak pada tempatnya. Ini cara yang bagus untuk menyembunyikan auranya. Tapi mulai sekarang, itu milikku. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, senyuman tegas muncul sudut mulutnya, 3000 guntur. Bas, suara guntur samar bergema, dan bayangan perak melesat langsung ke lampu hijau di langit. 10 menit kemudian, boom, seluruh dunia rahasia tiba-tiba bergetar, dan kemudian suara acuh tak acuh namun agung bergema di seluruh dunia, hanya ada 10 orang yang tersisa dalam kompetisi. Sekarang mulailah menandai posisi mereka. Final resmi dimulai. Selesai berbicara, setiap pemain yang tersisa di ruang ini sedikit linglung,
karena peta spiritual muncul di depan mata mereka, dengan 10 titik cahaya yang sangat jelas di atasnya, dan bahkan titik cahaya tersebut masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, semua kontestan menjadi gila. Karena mereka tahu bahwa final telah resmi dimulai, dan sudah waktunya untuk menentukan pemenang sebenarnya dan memutuskan orang kuat mana yang dapat menerima baptisan kekuatan daratan. Xiao Yan terkejut sesaat dan kemudian segera kembali normal. Dia memandang lelaki tua yang marah di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, final sudah dimulai dan saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda." Ke dunia bawah, satu jari ke dunia bawah bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Saat Xiao Yan dengan cepat mengganti segel tangannya, jari energi kuning bumi yang tingginya ratusan kaki di langit seperti pilar raksasa, membidik pada lelaki tua itu dengan ekspresi putus asa di bawah dan menekannya dengan keras. Setengah hari kemudian, "Oh, apakah hanya ada 3 kontestan yang tersisa di antara saya? Maka inilah waktunya untuk menangani 2 sisanya." Setelah melihat 3 titik cahaya yang sangat terang di peta spiritual, Xiao Yan hendak berakselerasi menuju titik cahaya bergegas pergi, tapi terdengar suara angin kencang di langit. "Xiao Yan, aku akhirnya menemukanmu." Sebuah suara yang agak muda terdengar sebelum ada yang datang. "Sebenarnya aku sedang diincar oleh orang lain." Xiao Yan tiba-tiba tersenyum konyol, lalu berinisiatif untuk berhenti dan menunggu orang yang datang. Fiuh! Aliran cahaya yang mengalir menuju Xiao Yan jatuh di hadapan Xiao Yan. Seorang pria berjubah hitam dengan mata gelap dan garis-garis hitam aneh menyebar di wajahnya dengan cepat keluar dari aliran cahaya. "Xiao Yan, kamu tidak menyangka aku akan datang kepadamu, kan?" Pria berjubah hitam itu berkata setelah melihat ke arah Xiao Yan. "Jadi itu kamu, Motong, Tuan Muda Momai, kan? Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan kekuatanmu sebagai Supreme tingkat rendah, kamu bisa bertahan sampai sekarang." Xiao Yan mau tidak mau mengkliknya lidah karena terkejut. "Sombong, kamu hanya peringkat tertinggi yang rendah. Karena kamu bisa bertahan sampai final, kenapa aku tidak bisa?" Motong jelas kesal dengan nada terkejut Xiao Yan. "Aku berbeda denganmu." Xiao Yan menatap Motong dengan ringan, lalu berkata dengan santai. "Kamu, Motong?" Dengan wajah memerah, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum dingin, "Xiao Yan, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Tinggalkan Nona Suner dan aku bisa membiarkanmu hidup." Petik 2 titik. "Istriku, mengapa aku harus meninggalkannya?" Setelah mendengar ini, Xiao Yan menatap Motong dengan heran. Apakah pria ini sudah gila? Dia sebenarnya memisahkan diri dari istrinya yang berharga Suner, kenapa? Hanya karena dia terlihat jelek. Hanya karena dia tidak memiliki bagian putih matanya. "Xiao Yan, izinkan aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Tinggalkan Nona Suner. Nona Suner bukanlah seseorang yang bisa kamu dambakan. Dan jangan berpikir wanita jalang King Yanjing itu bisa melindungimu. Jika aku ingin membunuhmu, dia akan menghentikanku. Aku tidak bisa menghentikannya." Motong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kemarahan di hatinya dan memperingatkan dengan suara yang dalam. "Apakah itu Tuan Muda Motong dari garis Mo? Bukankah dikatakan bahwa anak-anak dari garis utama tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk putra benua?" Petik 2 tanda seru. Belum pernah ada aturan eksplisit seperti itu di klan, tapi itu hanya aturan tidak tertulis, jadi bukan pelanggaran bagi Tuan Muda Motong untuk berpartisipasi. Selain itu, apakah aturan itu penting bagi tuan-tuan ini? Ahem, terima kasih saudara. Di luar, medan perang tertinggi. Hanya ada satu tirai cahaya spiritual tersisa di ruangan yang terus bekerja, yang langsung menarik perhatian penonton. Bahkan 3 tetua tertinggi surgawi yang telah duduk diam di atas juga mengalihkan pandangan mereka. Bagaimanapun, ini adalah tuan muda dari jalur utama. Jika sesuatu terjadi di depan mereka, mereka akan disalahkan. Kalau begitu izinkan aku memperingatkanmu sekali. Keluar dari sini sebelum aku benar-benar marah. Kamu seharusnya senang karena kamu dilahirkan di klan Futu kuno. Xiao Yan melirik Motong dengan ekspresi tenang. Oke, kamu tidak tahu apakah kamu masih hidup atau mati. Hari ini Tuan Muda Jepang akan mengirimmu kembali ke Barat. Motong tertawa marah, masuk dan menghilang. Motong mengira dia sudah cukup gila, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan anak laki-laki yang lebih gila lagi hari ini.
Sungguh memalukan dan terhina. Akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya jika dia tidak membunuh Xiao Yan. Bas. Detik berikutnya, sosok seperti hantu diam-diam muncul di belakang Xiao Yan dan meninjunya dengan keras. Tangan roh raksasa yang mengguncang langit. Dia meninju, dan tinju itu melebar dengan cepat dalam sekejap, menghancurkan kehampaan seperti tinju dewa roh raksasa, dan menghantam punggung terbuka Xiao Yan. Baji runtuh. 32 tingkat energi gelap, meledak. Xiao Yan meninju dengan backhand-nya tanpa melihat. Bang! Tinjunya saling berguncang, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Bum bum bum. Sosok yang gagal melakukan serangan mendadak langsung terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Sosok itu menghentakkan kaki di udara dan melaju ke depan lagi bersamaan dengan lompatan cepat dari ujung jarinya, mulutnya tiba-tiba terbuka, 10 formasi pemusnahan naga. Aum, aum, aum. 10 naga raksasa kepala dan ekor naga bergabung membentuk lingkaran, dan mengarah ke Xiao Yan di bawah dan menekannya dengan keras. 10 naga sudah punah. Hei, aku akan membiarkanmu melihat apa itu naga yang sebenarnya. Samar-samar merasa bahwa ruang di sekitarnya terkunci, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan bergumam pelan, metode jiwa dewa. Diiringi dengan raungan naga yang mengejutkan, naga ungu emas besar berukuran sekitar 10.000 kaki tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan aura tua dan kuno langsung memenuhi udara. Di punggung naga ungu emas raksasa, sepasang sayap burung phoenix besar berkibar tertiup angin. Sisik yang tajam dan kuat menutupi tubuhnya yang berkelok-kelok, dan indera penglihatannya sekuat tembok baja besar bahwa begitu makhluk besar ini mulai bergerak, ia akan menelan langit dan bumi seketika. Bang! 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 Dengan latar belakang naga ungu dan emas sepanjang 10.000 kaki, naga angin biru sepanjang 10.000 kaki itu seperti 10 mainan pendek dan sangat rapuh runtuh satu demi satu. Formasi pemusnahan 10 naga rusak. Dia mengerang, dan motong, yang juga dikejutkan oleh raungan naga yang mengejutkan, darahnya mendidih di tubuhnya, dan harus menghentikan serangkaian serangan yang telah lama dipersiapkan. Itulah nafas metode jiwa dewa. Apa kamu gila? Kamu benar-benar berani memburu anggota klan naga sejati selama tahap jiwa dewa. Dengan darah murni seperti itu, dia pasti anggota keluarga kerajaan naga sejati klan. Motong benar. Menutupi dadanya dengan telapak tangannya, dia menatap naga ungu emas yang perlahan memudar di kehampaan dengan bekas kengerian yang masih tersisa di wajahnya. Bahkan jika mereka setua klan kuno Futu, ketika murid-murid mereka memasuki tahap jiwa dewa, mereka hanya berani berburu binatang surgawi di peringkat teratas bumi atau binatang surgawi di peringkat terbawah surgawi. Adapun binatang super di peringkat teratas peringkat surgawi, mereka tidak akan menyentuh satu pun dari mereka. Tidak ada leluhur surgawi tertinggi yang menekan mereka di klan manapun. Belum lagi penguasa klan naga sejati di antara monster super. Kaisar naga sejati dari klan naga sejati adalah eksistensi puncak yang bahkan tetua agung klan kuno Futu, Futu Xuan, tidak dapat dikalahkan. Bukankah Xiao Yan takut klan naga sejati akan mengirimkan kekuatan tertinggi surgawi di dalam klan untuk memburunya setelah mengetahui berita ini? Tuan Muda Motong dipersilakan melaporkan saya ke klan naga sejati. Dewa tua Xiao Yan menjawab di tanah. Menurutmu aku ini apa? Jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri secara terbuka. Setelah mendengar ini, Motong langsung tersenyum menghina, mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu. Ekspresi Xiao Yan jelas terlihat percaya diri, apakah dia benar-benar menganggap Motong bodoh. Selanjutnya, biarkan kamu, seorang anak desa dari pesawat ini, melihat warisan sebenarnya dari klan Futu kuno kita. Motong dengan ringan mengatupkan kedua tangannya, perlahan-lahan mengeluarkan segel kuno, dan berteriak dengan suara rendah, kemarilah. Xuanming Dharmakaya yang hebat. Ratusan cahaya spiritual menyala di belakang Motong, dan bayangan hitam besar dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Di sekeliling patung Dharma tertinggi ini, yang tingginya puluhan ribu kaki, melayang-layang naga hitam sepanjang puluhan ribu kaki. Saat naga hitam berenang dengan cepat, ada gelombang samar uap air yang mengejutkan menyebar. Xuanming Dharmakaya tertinggi yang berkuasa berada di peringkat 23 dalam daftar tertinggi 99 tingkat. Sejak Motong memasuki alam tertinggi, dia menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di klan untuk memadatkannya dengan sukses. Saat Motong maju ke alam tertinggi,
badan Dharma Xuanming Agung langsung maju dari badan Dharma tertinggi ke badan Dharma tertinggi, dengan sangat menakutkan, kekuatan. Nak, panggil tubuh Dharma tertinggimu, ayo bertarung sampai mati. Motong berjingkat, dan seperti seekor batu dengan sayap terbentang, dia mendarat dengan gesit di atas tubuh Dharma Xuanming Agung. Aku belum membutuhkan badan Dharma tertinggi untuk berurusan denganmu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dalam diam. Xiao Yan, menurutku kamu tidak bisa menggunakan badan Dharma tertinggi, kan? Haha, bagaimana mungkin seorang penduduk asli yang baru saja naik dari alam bawah memiliki badan Dharma tertinggi yang kuat yang berada di tingkat 99 dari yang tertinggi daftar. Memanggil badan Dharma tertinggi, Motong, jelas sedikit percaya diri. Katakan saja, Xiao Yan berkata sambil tersenyum tanpa komitmen. Motong benar-benar marah dengan sikap menghina Xiao Yan. Dia tiba-tiba menginjak Dharmakaya tertinggi di bawah kaki kanannya dengan kaki kanannya dan berkata sambil tersenyum tegas, saya sangat berharap kamu masih bisa bersikap keras pada mulutmu nanti. Petik 2. Wow, begitu Motong selesai berbicara, suara air mengalir tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Sebuah sungai hitam yang begitu panjang hingga ujungnya tidak terlihat tiba-tiba pecah menjadi kehampaan, dan itulah kenyataannya, tubuh terungkap dalam gelombang kasar. Kekuatan magis tertinggi, sungai pemusnahan Xuanming. Begitu sungai hitam yang gelap dan lengket muncul, sungai itu memicu gelombang besar dan menyapu ke arah Xiao Yan seperti bumi yang menutupi langit, membekukan semua ruang yang dilewatinya. Saat ini, langit dipenuhi dengan dingin. Wow! Setiap tetes air yang tampak seringan bulu memiliki berat 10.000 kg. Karena pentingnya, itu sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik tertinggi hidup-hidup air sungai yang kental dan menghancurkannya. Kekuatan magis tertinggi. Mari kita lihat apakah saya tidak menghancurkan tubuh Dharma tertinggi Anda hari ini. Xiao Yan, yang dikurung dari jauh, tersenyum, mengangkat jari yang bersinar dengan api emas dan dengan lembut menunjuk ke tubuh Dharma besar yang berharga, puluhan ribu. Diklik. Kondensasi jari api. Bisikan yang hampir berbisik tiba-tiba terdengar di dunia ini. Motong, yang sepertinya merasakan sesuatu di lapangan, segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit, dan hatinya bergetar melihatnya. Bas-bas. Jauh di langit, jari api emas raksasa dengan ukuran beberapa ribu kaki terkondensasi dalam sekejap. Segera setelah terbentuk, ia dengan cepat bergerak ke bawah dengan gelombang yang sangat menakutkan. Target, tidak lain adalah dirinya sendiri. Xiao Yan, orang gila, sebenarnya menyerahkan pertahanannya dan mengunci roh serangan langsung ke tubuhnya. Xiao Yan berlomba-lomba untuk melihat serangan siapa yang datang lebih dulu akan hidup, dan siapapun yang datang kemudian akan mati. Motong hanya mengertakkan gigi dan bertahan selama setengah detik, tapi masih langsung terkejut dengan gaya bertarung kejam Xiao Yan yang menukar nyawa dengan nyawa. Dia adalah putra bangga dari klan Buddha kuno, dan hidupnya jauh lebih mulia daripada Xiao Yan, penduduk asli dari alam bawah. Bagaimana dia bisa kehilangan nyawanya di sini? Sial, gila, Xiao Yan, kamu benar-benar gila. Motong mengumpat dengan marah, melambaikan tangannya, dan segera melepaskan serangan itu, langsung memanggil setengah jalan ke langit. Sungai hitam itu seperti naga hitam raksasa yang berkelok-kelok di atas kepalanya, melepaskan kekuatan mengerikan untuk melindunginya dengan kuat. Pada saat ini, jari raksasa api emas dengan api ekor panjang dari atas langit akhirnya jatuh dengan keras. Boom! Jari api emas yang jatuh dengan tajam menguapkan sebagian besar air hitam dalam sekejap, dan gelombang api dan uap air yang tak berujung menyapu kemana-mana. Aduh! Dalam tangisan sedih yang panjang, naga hitam yang terbentuk oleh sungai hitam di langit itu roboh setelah dipegang erat-erat selama setengah detik. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan magis tertinggiku tidak bisa menahan teknik roh penyerang Xiao Yan. Melihat sungai hitam yang sebagian besar menguap dalam sekejap, Motong akhirnya merasa takut. Giok putih duduk di atas panggung. Melihat ini, para tetua Tianzizun yang telah duduk dengan tenang tidak bisa lagi duduk diam. Seorang Lingpin Tian Supreme memandang Fu Tu Hui dan berkata dengan cemas, Penatua Hui, kita harus mengambil tindakan. Tuan Muda Motong tidak boleh mati di sini. Jika tidak kita tidak akan bisa menjelaskan kepada klan. Bukan waktunya. Selain itu, Motong bisa dengan sukarela menghentikan permainannya, dan dunia rahasia akan mengirimkannya sendiri, jadi kita tidak bisa ikut campur sekarang. Fu Tu Hui menggelengkan kepalanya dan menolak lamarannya.
Futu Hui tahu bahwa tetua ini berasal dari Momai. Para tetua Momai tentu saja mengkhawatirkan keselamatan Tuan Muda Momai, tapi apa hubungannya dengan cabang mereka? Di bawah pengawasan semua orang, apakah Anda ingin dia, Futu Hui, melanggar aturan dan mengambil tindakan untuk menangkap Tuan Muda mereka yang tidak cukup sukses tetapi lebih mungkin terekspos? Benar-benar mustahil. Penatua Hui, Lingpin Tian Supreme hendak berbicara, tetapi Futu Hui memblokirnya kembali. Dia menggeliat sedikit di bibirnya sejenak, dan akhirnya harus menyerah dengan sedih. Klan Futu kuno sangat menghargai rasa hormat dan inferioritas. Karena klan tersebut menunjuk Futu Hui sebagai penanggung jawab pertempuran untuk putra-putra daratan, tidak ada orang lain yang dapat membantahnya. Di dalam dunia rahasia, kurang dari setengah detik berlalu sebelum Motong dengan cepat terhibur. Tidak, dia harus melawan. Dia adalah Tuan Muda Momai, dan di masa depan dia akan menjadi orang suci tertinggi di surga, dan kemudian menjadi pemimpin suku Buddha kuno. Biarpun dia kalah, dia tidak boleh kalah di sini, di tangan bocah tak dikenal ini. Metode rahasia mengubah roh. Motong, dengan ekspresi tekad yang terpancar di matanya, mengeluarkan segel yang agak aneh. Ketika segel itu jatuh, badan Dharma tertinggi di bawah kakinya, yang tingginya puluhan ribu kaki, juga diam-diam mengikuti. Wow, tubuh Agung Xuanming Dharma melebur menjadi semburan kekuatan spiritual yang sangat murni, mengalir terus-menerus ke dalam tubuh Motong. Dalam sekejap, Motong melintasi penghalang tak kasat mata, dan melangkah dari tingkat bawah ke tingkat atas puncak. Motong tidak pernah merasa sekuat ini. Metode rahasia mengubah roh adalah metode rahasia yang sangat kejam dan mengancam jiwa. Ia mengorbankan tubuh Dharma tertinggi, yang telah diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun untuk dipadatkan oleh kekuatan tertinggi, bahkan kekuatan tertinggi bumi dan surga, dan mengubahnya menjadi energi yang sangat murni dengan imbalan kemungkinan serangan puncak. Setelah mencapai pukulan puncaknya, Dharmakaya tertinggi juga akan runtuh, yaitu kehancuran total. Jika orang kuat yang telah menggunakan metode rahasia ini ingin memadatkan badan Dharma tertinggi lagi, dia harus memulai dari awal dan menghabiskan sumber daya dan energi yang tak ada habisnya untuk memadatkannya dari awal. Aku tidak percaya, aku sudah melangkah ke posisi tertinggi dan aku tidak bisa menghentikan serangan biasamu. Tubuh itu langsung membesar karena masuknya energi, dan mulutnya terbuka tiba-tiba melonjak keluar dari mulutnya seperti sungai bintang di langit, dan mengalir deras dengan fluktuasi berbahaya yang menyapu bersih segalanya. Berdengung, jari api yang mengembun yang menerobos sungai Xuanming Jiji kekuatan ilahi tertinggi hanya diblokir sesaat, dan kemudian serangan itu dikumpulkan lagi dan turun dengan ringan. Bang, 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 aliran kekuatan spiritual yang sepertinya mampu melenyapkan bahkan langit dan bumi kuno akhirnya bertabrakan dengan jari api emas. Fluktuasi energi yang terjadi dalam sekejap secara langsung menyebabkan ribuan kaki kekosongan di sekitar mereka runtuh, menyebabkan segalanya runtuh. Cahaya terang yang menyilaukan langsung memenuhi seluruh layar cahaya spiritual, menembus orang-orang kuat di luar yang sedang menyaksikan pertempuran dengan kepala terangkat, tidak dapat melihat segala sesuatu di layar cahaya, dan tanpa sadar menutup mata mereka. Akhirnya memblokirnya. Melihat badai energi yang perlahan menghilang, wajah tampan Motong yang berwajah pucat tidak bisa menahan senyum yang sangat bangga. Haha, kenapa kamu tidak mencoba memblokir yang lain? Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di telinganya, dan Motong, yang ketakutan, tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan pemandangan ini bahkan membuat hatinya dingin. Saya melihat Xiao Yan, sekitar 5 kaki di sebelah kirinya, memegang teratai api yang sangat berwarna-warni di tangannya. Dia tersenyum dan memberi isyarat padanya. Aura destruktif yang sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu perlahan keluar dari bunga itu sebuah kerajinan tangan. Teratai api yang halus menyebar. Teratai api marah Buddha. Di mata Motong yang sangat ketakutan, Xiao Yan, yang memiliki senyuman misterius di bibirnya, melambaikan tangannya dengan lembut, dan teratai api terang di telapak tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Bunga teratai mekar dengan tenang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku ingin berhenti. Sesepuh, selamatkan aku. Motong, yang sudah ketakutan karena keberaniannya, berteriak dengan liar dan tidak jelas. Yang mulia, mohon pertahankan seseorang di bawah komando Anda. Suara tua yang acuh tak acuh namun agung tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Boom! Begitu kata-kata itu jatuh,
ruang itu runtuh seperti cermin, dan sebuah tangan tua yang panjangnya 10.000 kaki tiba-tiba menerobos kehampaan dan tiba-tiba muncul di depan Motong. Hah? Itu, dia hendak mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan tangan besar dari teratai api yang indah itu, tapi dia langsung menariknya kembali seolah-olah dia menemukan sesuatu yang mengerikan, dan kemudian dengan cepat menggambar garis diagonal di kehampaan. Kaca, 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 retakan ruang yang panjang dan sempit muncul dengan cepat seperti seekor binatang raksasa yang tiba-tiba membuka mulutnya, menelan teratai api indah yang mendekat dalam satu tegukan. Kamu menangkan ronde ini. Tangan tua besar yang melakukan semua ini mengulurkan tangan ke belakang, meraih Motong yang tampak kusam, dan melarikan diri ke dalam kehampaan secepat harimau. Boom! Sama seperti binatang raksasa dari alam liar yang berjuang keras di mulut ganas itu, ruang yang baru saja kembali ke bentuk aslinya tiba-tiba menyusut keluar setelah kontraksi yang hebat. Retak, retak, sebuah lubang hitam dalam berukuran 1000 kaki muncul di tempat, dan retakan luar angkasa yang dipanggil oleh kekuatan tertinggi misterius meledak dalam sekejap. Setelah beberapa menit, ruang yang beriak keras itu perlahan menjadi tenang. Itu, barusan, apakah kekuatan tertinggi surgawi abadi bernama Futu Hui dari klan Futu kuno? Teriakan lembut terdengar, dan Xiao Yan, yang tampak bersih, perlahan keluar dari ombak dan melihat sambil berpikir ke arah menghilangnya tangan besar tua itu. Kekuatan mengerikan semacam ini memang lebih kuat daripada saat saya berada di puncak. Percayalah, saya akan segera mencapai ranah itu. Saat ini, mata Xiao Yan penuh dengan antusiasme. Giok putih duduk di atas panggung. Puff! Sesosok yang malu tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Siapa lagi kalau bukan Motong yang ketakutan setengah mati. Motong, kamu dikalahkan, mundur. Futu Hui perlahan menurunkan lengan kanannya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan Muda Motong, apakah Anda baik-baik saja? Setelah melihat ini, Maha Guru dari surga spiritual Mo Fein dengan cepat berdiri dan membantu Motong, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dua penjaga Dzogchen tertinggi bumi berada di sana, alun-alun segera terbang. Ayo berlari. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Gumam Motong dengan agak bingung. Tuan Muda, Tuan Muda. Kedua pengawal tertinggi bumi yang bergegas segera mendukung Motong di kiri dan kanan, membungkuk dan meminta maaf, lalu segera mundur bersama Motong. Melihat Motong yang mundur, Futu Hui mau tidak mau meremas telapak tangan kanannya yang tersembunyi di balik jubah berlengan lebar, ujung jari manisnya benar-benar terbakar hitam, dan ada sedikit rasa sakit. Dia bukannya tanpa cedera dalam proses mencegat teratai api marah milik Buddha. Setelah sangat menyadari kekuatan mengerikan yang tersembunyi di bawah teratai api yang indah, dia segera membuat keputusan dan dengan cepat membuat celah untuk menelannya. Tapi masih terlambat setengah langkah, dan jari manisnya terluka. Api mengerikan apa itu? Itu benar-benar dapat melukai tubuh saya. Anda harus tahu bahwa kami, kekuatan tertinggi surgawi, telah memurnikan pembuluh darah spiritual kami sendiri menjadi tubuh roh surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Dan siapa ini anak laki-laki bernama Xiao Yan? Kudengar Nona King Yanjing dari King Mai secara pribadi mengatur untuk masuk. Pikir Futu Hui dalam hati. Penatua Hui, terima kasih telah mengambil tindakan sekarang. Penatua tertinggi Ling Pintian dari Momai diam-diam menghela nafas lega. Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Futu Hui menggelengkan kepalanya dan diam-diam mengepalkan tangan kanannya lagi. Orang itu, Motong, benar-benar ketakutan. Tampaknya lebih baik tidak main-main dengan anak laki-laki bernama Xiao Yan itu. Xuan Guang, Tuan Muda Xuan Mei, yang berada di tengah-tengah banyak penjaga, memandang Motong dan yang lainnya dengan ekspresi serius. "Hah? Setelah aku meninggalkan bayangan yang tak terjangkau di hatimu, aku bertanya. Tanya bagaimana kamu masih bisa menginjakkan kaki di jalan suci dalam hidup ini, dan tetap berada di tahap akhir dunia abadi selama sisa hidupmu." Ekspresi penuh tong ketika dia pergi, dia dibawa pergi. Itu adalah ekspresi ngeri, dan Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Hanya mereka yang paling berani dan tak kenal takut yang bisa memulai jalan menuju kesucian. Dan Motong, yang ditinggalkan oleh bayangan yang tak terhapuskan di hatinya oleh Xiao Yan, pada dasarnya dapat menyatakan bahwa dia tidak ditakdirkan untuk menjadi orang suci. Kecuali Motong bisa mengumpulkan keberanian untuk menantang Xiao Yan lagi dan mengalahkan Xiao Yan sepenuhnya. Namun, kemungkinan ini mungkin lebih rendah daripada melangkah ke dalam Ordo Suci melalui usahanya sendiri.
Di puncak gunung yang jaraknya ribuan kaki dari Xiaoyan, sosok berjubah abu-abu gemetar saat dia melihat sosok seperti dewa di tengah udara tengah. Dia adalah Raja Singa Gu, orang tertinggi dan berkuasa di tingkat atas Xuanmei. Dia adalah Raja Singa Gu, yang hanya berjarak setengah langkah dari orang kuat Dzogchen tertinggi di dunia. Sebelum memasuki dunia rahasia ini, Tuan Muda Xuanguang diam-diam telah memerintahkannya untuk mengalahkan Xiaoyan dan tidak membiarkan dia mendapatkan tempat untuk pembaptisan kekuatan daratan. Gu Shihuang, yang telah lama menganggap tempat ini sebagai miliknya, bahkan setuju. Lagi pula, menurutnya, tempat ini lebih baik dari tempatku. Tapi sekarang kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Ya, dia tidak bisa berhenti gemetar. Dia tidak tahu kenapa dia gemetar. Setelah menyaksikan serangkaian pertarungan antara Xiaoyan dan Motong, Gu Shihuang merasa itu sangat menakutkan. Bagaimana seseorang bisa menghentikan Motong yang menggunakan metode rahasia mengubah roh? Bagaimanapun, dia, Raja Singa Gu, tidak bisa menghentikannya, tapi Xiaoyan melakukannya. Tidak hanya dia memblokirnya, dia juga mengalahkan Motong sepenuhnya, beban. Setelah melihat semua ini, Gu Shihuang patah hati. Dia benar-benar ingin menyerah secara langsung, tidak bisakah dia melawan? Tetapi sebelum memasuki dunia rahasia, dia bersumpah dan menepuk dadanya dan berjanji pada Tuan Muda Xuanguang bahwa dia akan menghancurkan Xiaoyan sepenuhnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saya telah membual begitu banyak sehingga saya harus menyelesaikannya bahkan dengan berlutut. Terlebih lagi, jika dia menyerah langsung di depan semua orang, apakah dia tidak akan malu kepada Raja Singa? Tapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, dan aku sangat takut dipukul sampai mati olehnya. Aku begitu bingung. Saat Gu Shihuang diam-diam berjuang, sesosok tubuh diam-diam muncul di hadapannya. Hanya kamu yang tersisa. Sepertinya selama aku menyingkirkanmu, aku akan bisa mendapatkan tempat untuk baptisan kekuatan kontinental ini. Tawa pengunjung itu membuat Gu Shihuang langsung tegang. Sudah berakhir, kamu tidak harus memilih sekarang. Kamu harus bertarung. Gu Shihuang yang berwajah pucat meratap di dalam hatinya, dan setelah beberapa saat menggerakkan bibirnya, senyuman yang agak jelek muncul di wajah lamanya, dan dia berkata, "Haha, Tuan Xiaoyan, kita bisa mendiskusikannya, tapi bisakah kita tidak membunuh orang? Bagaimanapun, persahabatan adalah yang utama, persaingan adalah yang kedua." Petik 2. Xiaoyan melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang mengaku, persahabatan pertama. Kompetisi kedua, Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah kamu kenal saya? Xuanmei Gu Shihuang. Sebelum memasuki medan perang, saya, Tuan Muda Xuanmei Xuanguang, mengatakan kepada saya bahwa saya harus berteman dengan Anda. Tidak peduli berapa kuota baptisannya. Berteman adalah hal yang paling penting. Petik 2. Gu Shihuang mengangguk buru-buru. Cek. Gu Lion King, kan? Aku hanya menyukai energimu yang tidak tahu malu. 2 gerakan, mari kita putuskan hasilnya dengan 2 gerakan. Xiaoyan menatap Gu Lion Emperor dengan heran, ada apa hari ini? Keinginan orang ini untuk bertahan hidup agak terlalu kuat. Oke, tapi mari kita sepakati dulu, diskusi akan menjadi hal yang utama. Setelah Gu Shihuang mengatakan ini, tubuhnya bergetar, dan jutaan cahaya spiritual di belakangnya memadat, dan tubuh Dharma tertinggi dengan cepat memadat. Badan Dharma tertinggi ini tingginya puluhan ribu kaki, dilapisi perak, dan terlihat sangat kasar. Kepala badan Dharma tertinggi adalah kepala singa yang besar dan ganas. Tianxi Dharmakaya, eksistensi ke-41 dalam daftar tertinggi 99 tingkat. Cepatlah, aku akan mengambil tindakan jika kamu tidak mengambil tindakan. Jawab Xiaoyan dengan marah, hampir menertawakan hal aneh ini. Saya punya metode yang ingin saya ajak Anda cicipi. Auman Singa Surgawi. Setelah mendengar ini, wajah Raja Gusi tiba-tiba menjadi serius, dan dia menginjak tubuh Dharma Singa Surgawi di bawah kakinya. Badan Dharma tertinggi segera membuka mulutnya, mengangkat kepalanya ke langit, dan melolong panjang. Mengaum. Seperti singa surgawi kuno yang mengaum, gelombang suara yang tak terlukiskan segera berubah menjadi lautan yang mengamuk dan menghantam Xiaoyan. Serangan sonik. Itu saja, aku akan membiarkanmu menjadi lebih baik di ronde pertama. Xiaoyan menahan keinginannya untuk menyerang, dan dengan pikiran, setetes darah emas dengan cepat mengembun dari ujung jarinya, dan dia dengan cepat mencetak dengan itu, darah emas di ujung jarinya.
Dia meneriakkan dengan lembut, lonceng Raja Naga. Bas! Darah emas yang diam-diam menyebar ke sebagian besar bidang penglihatan di udara bergetar tiba-tiba, dan segera berubah menjadi lonceng emas yang merupakan sebuah berukuran 100 kaki, dan dengan cepat mengunci Xiaoyan. Boom! Pada saat lonceng emas baru saja terbentuk, lautan gelombang suara yang besar sudah mengalir menuju lonceng emas. Sial, 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 suara keras dari emas dan besi bergema, dan lonceng emas itu bergetar hebat di bawah pengaruh gila-gilaan lautan gelombang suara yang dahsyat tidak tahan terhadap tekanan besar. Bunyi bel yang keras bergema di hampir separuh dunia rahasia. Beberapa menit kemudian, lautan gelombang suara yang besar akhirnya kehabisan energi dan tidak dapat lagi mempertahankan bentuk besarnya dan menghilang dengan tenang. Lonceng yang bergemuruh menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika badai energi yang memenuhi langit perlahan memudar, lonceng emas besar berdiri kokoh di kedalaman kehampaan, dan tidak bergerak sama sekali. Untuk pukulan pertama, kamu masih memiliki satu kesempatan. Terdengar tawa dari bel emas, dan suara itu menghilang di balik bel. Ada satu kesempatan lagi. Setelah menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan Xiaoyan, Gu Zihuang menelan ludah dalam diam, lalu mengertakkan gigi, dengan ringan mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel lainnya. Bas! Saat segel Gu Zihuang terus jatuh, paksaan yang berasal dari tubuh Tianxi Dharma di bawah kakinya menjadi semakin kuat. Tubuh Dharma tertinggi tampak menjadi hidup dalam sekejap, berevolusi menjadi makhluk kuno dengan kesadaran diri yang sejati, kesadaran. Tubuh Tianxi Fa, yang tingginya puluhan ribu kaki, tiba-tiba bergetar, dan pupil misterius diam-diam muncul dari antara alisnya yang lebar, dengan cahaya hitam tak berujung mengembun di pupilnya. Kekuatan magis tertinggi, singa surgawi kiamat. Jejak tangan Gu Zihuang tiba-tiba berhenti setelah dia selesai menyerang, dan cahaya hantu yang sangat dalam dan tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari alis tubuh Dharma singa surgawi raung. Aum, aum, singa surgawi kuno yang hitam pekat memancarkan aura kiamat, dan segala sesuatu yang disentuh oleh kuku singa itu membusuk, seolah-olah bahkan dunia ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh aura ini. Tidak sopan untuk kembali tanpa membalas. Aku juga akan memberimu serangan sonik di ronde ini. Xiaoyan tersenyum lembut, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan kemudian berteriak dengan suara rendah, kemarahan dunia bawah. Bas! Gelombang membawa dengan paksaan yang menakutkan dan kekuatan jiwa yang sangat besar, itu meledak dari pikiran Xiaoyan dalam sekejap, dan dengan cepat mengembun di belakang Xiaoyan menjadi raksasa setinggi 1000 kaki yang tampak persis seperti tubuh Xiaoyan. Saya melihat raksasa setinggi 1000 kaki yang membentang sebagian besar langit melakukan gerakan yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan ringan dan mengubah jejak tangannya seperti kilat. Mo, mengucapkan kata itu, dan hantaman gelombang suara besar yang hampir merusak segera menyerbu menuju Doomsday Celestial Lion yang mendekat, menyebabkan seluruh ruang yang dilewatinya runtuh. Bang! 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 Pita cahaya hitam pekat dan halus itu seperti binatang raksasa dengan ukuran yang tak terlukiskan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan dengan cepat melahap singa surgawi kiamat yang kecil. Bang! Bang! Singa surgawi kiamat, yang berukuran sekitar 10 kaki, hanya bertahan kurang dari setengah detik sebelum benar-benar roboh di bawah mulut ganas yang tak terlukiskan. Serangan sonik ini, yang cukup untuk mengubah muka langit dan bumi, juga langsung membuat takut Gu Zihuang. Kekuatan magis tertinggi sudah mewakili serangan terkuatnya, tapi dia dikalahkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah detik. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kalah. Aku berhenti. Keluarkan aku secepatnya. Gu Zihuang tertegun sejenak, lalu meraung sekuat tenaga seperti orang gila. Bang! Detik berikutnya, binatang raksasa yang berasal dari kegelapan di langit telah terbunuh, dan langsung menelan semua tubuh Dharma singa surgawi yang tingginya puluhan ribu kaki. Bas! Riak di angkasa berdesir, dan sosok tua yang berdiri di Tianxi Fa juga menghilang dengan susah payah. Wow! Setelah beberapa saat, akibat dari energi kekerasan akhirnya menghilang dengan enggan, dan sesosok tubuh kurus berjalan keluar dengan santai. Dia melihat ke tempat kosong dan tersenyum cerah. Oh, kaulah yang menghitung. Lari cepat, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Peringkat tidak penting, berteman adalah hal yang paling penting. Aku yakin semua yang kamu katakan adalah kebalikannya, kan? Gu Zihuang, keberanian bertarungmu tidak sebaik Asinga, apalagi yang seekor anjing. Di alun-alun di luar, batuk, batuk, batuk.
Sesosok tua terbang keluar dari pusaran ruang angkasa yang mengembun dengan cepat, dan wajah lamanya dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan seolah-olah dia selamat dari bencana. Tuan Muda Suanguang, bawahanku telah dikalahkan. Raja Singagu, yang melarikan diri dari dunia rahasia dengan tergesa-gesa, terbang ke Suanguang dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Huff, cepat bangun, jangan malu. Suan Guang mendengus dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Suan Guang yang telah menyaksikan seluruh proses pertarungan sengit antara kedua belah pihak mengetahui bahwa kekalahan ini bukan karena perang. Siapa yang membuat Gu Sihuang bertemu dengan Xiao Yan yang seperti meminum air dingin saat bertarung lintas barisan? Entah kenapa anak laki-laki yang kekuatannya hanya serendah Earth Supreme, tapi kekuatan tempurnya begitu dekat dengan kesempurnaan tertinggi bumi, mau tak mau aku menerimanya. Ya, terima kasih Tuan Muda. Gu Sihuang segera berdiri dan menyembunyikannya di antara banyak penjaga. Panggilan, akhirnya menyelamatkan salah satu anjingnya, Abu, dan nyawa singa. Kompetisi ini secara resmi telah berakhir, dan pemenang akhirnya adalah Xiao Yan. Ketika Xiao Yan melihat sekeliling ke dunia rahasia yang kosong, suara acuh tak acuh namun keras terdengar lagi, dan kemudian gelombang teror memenuhi udara pusaran ruang hisap tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Oh, apakah ini sudah berakhir? Xiao Yan tersenyum dan tidak melawan, mengikuti hisapan dan melangkah ke dalamnya. Di alun-alun luar, bas, kehampaan menggeliat, dan sesosok tubuh kurus muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan, yang berjalan keluar dari dunia rahasia, menundukkan kepalanya dan mengamati posisinya, lalu terbang ke sisi King Yanjing dan mendarat. Cek, aku tidak menyangka kamu begitu kuat dalam pertempuran. Kamu benar-benar menembus medan perang tingkat tertinggi bumi. Bahkan Gu Sihuang, yang hanya berjarak setengah langkah dari kesempurnaan tertinggi bumi, sangat ketakutan olehmu sehingga dia menyerah dan menyerah. Petik 2. Tahukah Anda bahwa jika Anda tidak berpartisipasi, Gu Sihuang pasti akan mendapatkan kuota baptisan untuk medan perang tertinggi, dan kemudian maju ke kesempurnaan tertinggi. Suan Guang telah merencanakan untuk bawahan ini untuk waktu yang lama, dan mereka mungkin akan membencinya. Aku akan membunuhmu. King Yanjing memandang Xiao Yan yang terjatuh dengan heran. Entahlah, tapi bahkan pecundang seperti Lion King bisa memenangkan kejuaraan. Sepertinya kontestan tahun ini tidak bisa melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum menghina. Oke, aku tahu kamu hebat. Lihat, kompetisi di medan perang Dzogchen tertinggi bumi sudah lama berakhir. Lagi pula, hanya ada beberapa lusin kontestan. Setelah kamu keluar, medan perang tertinggi bumi bagian atas juga berakhir, dan sekarang hanya ada medan perang tertinggi tempat Suner berada di bawah. King Yanjing mengklik satu-satunya tirai cahaya spiritual di udara. Adegan Suner, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat satu-satunya layar cahaya spiritual di udara, yang memproyeksikan pertarungan antara Suner dan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tidak diketahui. Melihat budidayanya, pria aneh dan berkuasa ini sudah berada di puncak bumi tertinggi. Dia telah berada di bumi tertinggi selama bertahun-tahun, dan kekuatan spiritualnya telah disempurnakan. Tapi setiap kali dia menghadapi api emas misterius yang dipanggil oleh Suner, dia akan tertahan di setiap kesempatan. Dia sudah mengikuti ritme serangan Suner, dan kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Saya jarang melihat Suner mengambil tindakan dalam setahun terakhir, jadi apa sebenarnya api emas misterius itu? Kekuatan spiritual dari orang kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun itu memiliki perasaan samar terbakar olehnya. Yanjing tiba-tiba merasa seperti terbakar karenanya. Api langit terbakar Kaisar Emas adalah keberadaan terkuat keempat dalam daftar api aneh. Ia dapat membakar segala jenis energi. Pemilik pertama api aneh ini pernah menggunakannya untuk mengubah dunia kuno menjadi ketiadaan. Mari, kita bicara tentang daftar api yang aneh nanti. Lihat, Suner akan menang. Di atas layar, orang kuat yang perlahan-lahan mengikuti ritme serangan Suner akhirnya menunjukkan kelemahannya. Suner dengan tajam menangkap kesempatan ini, mengangkat lengan gioknya dan memukul dengan keras, Kaisar Emas membakar langit. Petik 2. Bas. Api emas di langit memadat dengan cepat di atas kepala Suner, dan langsung berubah menjadi sinar emas sepanjang 1000 kaki yang jatuh, dan cahaya keemasan menembus langit dan bumi. Boom! Tanah berguncang hebat, dan jurang sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba muncul di bumi. Di dasar jurang tergeletak sesosok tubuh dengan tulang terbuka. Maaf,
Aku memenangkan ronde ini. Suner perlahan menurunkan lengannya yang terangkat, lalu mengeluarkan ikat rambut sutra ungu dan mengikat 3.000 rambut hitam yang telah rontok lagi, dengan postur yang sangat anggun. Ditiup oleh hembusan angin sepoi-sepoi, 3.000 helai rambut sutra hijau gadis itu yang menjuntai hingga ke pantat halusnya berkibar perlahan, dan sudut roknya terbang, samar-samar memperlihatkan kontur sempurna dari kecantikan itu. Ahem, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan barusan. Sosok yang tergeletak di jurang memaksakan senyum masam. Dia tahu jika si cantik tidak melepaskan tangannya sekarang, pukulan ini sudah cukup untuk membunuh sepenuhnya dia. Suner membungkuk dengan anggun, memutar pinggangnya dan menghilang. Melihat punggung indah dari keindahan halus dan unik yang perlahan menghilang, sedikit kekaguman muncul di mata sosok itu. Wanita cantik ini benar-benar makhluk spiritual yang diberkati oleh langit dan bumi. Meskipun dia baru mengenalnya kurang dari 1 jam, dia telah benar-benar jatuh cinta dengan kecantikan yang tiada taraf ini. Dia bertanya, apakah dia pernah menikah. Pusaran luar angkasa muncul, menelan sosok yang tergeletak di dasar jurang. Di alun-alun luar, Bas, saat sosok cantik itu perlahan muncul, penonton yang telah menyaksikan seluruh pertarungan langsung bersorak untuk kecantikan tersebut tanpa ragu-ragu. Lagi pula, di manakah orang yang tampan dan kuat? Di tengah banyak tatapan iri, Xiaoyan meraih tangan batu giok dingin si cantik dan berkata, Suner, istriku, terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kamu punya kuota untuk saudara Xiaoyan? Suner berkata, ya, dengan lemah lembut seperti menantu perempuan kecil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk peduli dengan situasi pertempuran Xiaoyan. Hal ini membuat banyak pria kuat yang memperhatikan pemandangan ini semakin meratap di dalam hati mereka. Kubis yang bagus, kenapa mereka bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, dan kecantikannya sudah dikalahkan oleh babi. Tentu saja, siapa aku? Xiaoyan meremas tangan kecil Suner dengan kuat. Suner hanya melihat gerakan kekasihnya sambil tersenyum. Pemandangan itu dipenuhi dengan aroma cinta yang masam. Melihat ini, King Yanjing, yang masih lajang, mengerutkan bibirnya tanpa daya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Di platform tempat duduk batu giok putih, 3 tetua tertinggi klan Buddha kuno diam-diam berdiri. Hampir semua mata di dunia terfokus pada pemimpin Buddha Hui. Saatnya mengumumkan hasil akhirnya. Pertempuran untuk putra-putra daratan di benua Futu kita telah sepenuhnya berakhir. 3 putra daratan yang telah memperoleh kuota baptisan telah keluar. Medan perang tertinggi di tempat yang lebih rendah, Gu Suner. Medan perang tertinggi di tingkat atas, Xiaoyan. Kaisar tertinggi di bumi. Medan perang yang sempurna, Yang Mulia Lei Yun. Petik 2. Entah kenapa, ketika Futu Hui menyebut nama Xiaoyan, dia meliriknya baik sengaja maupun tidak. Hal ini membuat Xiaoyan yang memiliki indera persepsi yang luar biasa menjadi sedikit bingung. Untungnya, pandangan Futu Hui segera hilang, dan Xiaoyan tidak menjelajah terlalu banyak. Boom! Begitu Futu Hui selesai berbicara, kerumunan gelap di luar alun-alun langsung bersorak seperti gemuruh gunung dan tsunami. Setelah lebih dari 200 tahun, generasi baru putra daratan benua Futu akhirnya lahir. Pemenang utama dari medan pertempuran kesempurnaan tertinggi bumi, Yang Mulia Lei Yun, adalah seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat dan aura yang tenang. Dia adalah pria kuat yang sudah lama berdiri dari cabang klan Buddha kuno, yang menjaga benua Buddha di luar alam Buddha superior. Dia telah memasuki alam Dzogchen tertinggi duniawi selama bertahun-tahun, dan bahkan sedikit menyentuh makhluk tertinggi surgawi setengah langkah. Dia pantas memenangkan kompetisi. Agaknya, saat berpartisipasi dalam pertempuran untuk putra benua, dia juga berencana menggunakan baptisan kekuatan benua untuk secara langsung menyerang yang tertinggi surgawi. Begitu dia benar-benar dipromosikan menjadi yang tertinggi surgawi, Yang Mulia Lei Yun tidak hanya akan diizinkan memasuki dunia Buddha kuno untuk berlatih, tetapi juga akan langsung menjadi sesepuh terhormat dari klan Buddha kuno. Kalian bertiga ikut denganku dan pergi ke alam rahasia untuk dibaptis dengan kekuatan daratan. Setelah gelombang sorak-sorai sedikit mereda, Futu Hui melambaikan lengan bajunya, dan aura memenuhi langit menyapu Xiaoyan dan mereka bertiga dan menghilang di situ. Xiaoyan, kamu berhutang budi padaku. King Yanjing tersenyum sambil melihat ke arah menghilangnya, dan segera berangkat untuk kembali ke dunia kuno Buddha. Pertarungan memperebutkan putra benua akhirnya berakhir. Ini adalah ruang kuno yang penuh dengan bintang terang. Di langit berbintang,
Mungkin ada paus berbintang besar yang tak terlukiskan melompat, atau burung gagak bersayap emas melebarkan sayapnya, atau tumbuhan spiritual yang kuat menekan langit dan bumi, dan segala jenis alam liar dan liar, negara-negara kuno. Dan kekuatan spiritual yang merasuki dunia ini begitu kuno dan murni, seolah-olah diwarisi dari masa barbar ketika dunia pertama kali dibuka. Jika orang biasa memiliki kesempatan untuk menghirup kekuatan spiritual di sini, mereka dapat maju beberapa level tempat itu. Bas, kehampaan menggeliat, dan beberapa sosok perlahan muncul di bawah langit berbintang yang cerah. Hah, energi langit dan bumi yang begitu kaya. Xiao Yan dan 3 orang lainnya yang masuk ke sini untuk pertama kalinya langsung dikejutkan oleh energi langit dan bumi yang begitu kaya hingga hampir sangat besar. Detik berikutnya, mereka semua melihat ruang kuno ini dengan penuh semangat. Ini adalah alam rahasia tertinggi untuk berkultivasi, tetapi Anda tidak dapat berlatih di sini sepanjang waktu. Meskipun benua Buddha adalah salah satu benua super di dunia, butuh ratusan tahun untuk mengumpulkan energi mengerikan di hadapan Anda. Ini adalah tempat bertemunya kekuatan spiritual langit dan bumi di benua Buddha kita, dan ini juga merupakan tempat di mana Anda akan menerima baptisan kekuatan benua kali ini. Karena energi yang terkumpul di sini begitu kuat sehingga bahkan mengganggu aliran waktu, 1 tahun di sini hanya setara dengan 1 tahun di dunia luar. Ini hanya sebulan, jadi Anda bisa berlatih di sini secepat mungkin tanpa mengkhawatirkan masalah. Waktu kekuatan kontinental sama seperti sebelumnya, 3, 3, dan 4. Tidak ada yang boleh menjarah kekuatan kontinental orang lain. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Setelah selesai berbicara, Futu Hui menatap Yang Mulia Lei Yun dengan penuh arti. Saya akan mengerti. Yang Mulia Lei Yun, yang terkejut dengan pemandangan itu, segera menundukkan kepalanya dan mengangguk setuju dengan Xiao Yan. Meskipun saya tidak bermaksud melakukan hal yang akan menurunkan nilai saya, mengapa Penatua Hui secara khusus memperingatkan saya bahwa itu beracun? Kita adalah bangsa kita sendiri, oke. Yang Mulia Lei Yun berpikir dalam hati dengan ekspresi bingung di wajahnya. Minum, buka. Setelah Futu Hui selesai berbicara, dia mengabaikan semua orang dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang layu dari lengan bajunya dan meraih langit berbintang. Boom! Ruang kuno tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, ruang kuno itu sepertinya terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, dan secara paksa dipelintir menjadi ruang independen dengan 3 dimensi yang sangat berbeda. Bas! Ada riak di tengah ruang 3 dimensi, dan kasur lampu hijau yang sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan spiritual murni muncul dari masing-masing riak, dan ruang itu benar-benar membeku. Alokasi kuota untuk pembaptisan kekuatan kontinental telah selesai. Setelah Anda menyelesaikan pembaptisan, Anda dapat meninggalkan ruang ini sendiri. Futu Hui mengucapkan sepatah kata dengan tegas, dan kemudian menghilang dengan aneh dari tempatnya. Anak kecil, jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke alam pagoda dan memujaku sebagai gurumu. Pada saat yang sama, sebuah suara yang tidak terdengar di telinga Xiao Yan. Hal ini membuat gerakan Xiao Yan tiba-tiba membeku. Saudara Xiao Yan, ada apa? Suner sangat menyadari keanehan kekasihnya. Tidak ada. Xiao Yan dengan cepat menyesuaikan diri, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ambil murid. Xiao Yan bertanya-tanya kenapa lelaki tua ini tiba-tiba memandangnya berbeda. Ternyata dia tertarik padanya dan berencana menerimanya sebagai muridnya, tapi sayang dia sudah memiliki guru. Tanpa persetujuan Yao Chen, jika dia dengan santai menjadi murid di luar, Yao Chen mungkin bisa mematahkan kaki Kaisar Yan saat itu juga. Di mana Anda ingin meletakkannya? Yang Mulia Lei Yun mengangguk dengan hati-hati kepada Xiao Yan dan 2 orang lainnya, lalu menyapu ke arah kasur biru di tengah ruangan di sebelah kanan. Suner, ayo pergi juga. Saatnya naik ke posisi tertinggi. Xiao Yan dan Suner dengan cepat terbang ke tempat masing-masing dan duduk bersila. Aum, ketika hantu paus berbintang yang sangat besar terbang melewati tubuh Xiao Yan, kekuatan spiritual kuno murni yang tak terlukiskan segera meledak dengan ganas di tubuh Xiao Yan. Ini adalah kekuatan legendaris yang memungkinkan para pejuang untuk maju ke yang tertinggi surgawi di masa depan dan membangun fondasi yang kokoh untuk daratan. Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian ada ledakan ekstasi di hatinya mengeluarkan segel kuno dengan tangannya dan bernyanyi dengan lembut. Berkata, telan dunia. Petik 2. Boom! Tempat Xiao Yan adalah lubang hitam pusaran air yang panjangnya puluhan ribu kaki. Wow! Segera setelah pusaran lubang hitam besar terbentuk,
hisapan yang menakutkan dan tak terlukiskan melonjak seperti kekuatan yang luar biasa. Aduh, aku melihat paus raksasa langit berbintang meraung, dan tubuhnya terbang tak terkendali selangkah demi selangkah menuju pusat pusaran lubang hitam di bawah daya isap yang mengerikan. Detik berikutnya, niat hitam tak berujung menyebar dengan cepat, menariknya ke dalam pusaran lubang hitam sekuat mungkin, dan suara sedih segera menghilang. Boom! Xiao Yan, atau lubang hitam pusaran air, yang telah menelan kekuatan besar ini, tiba-tiba bergetar, dan langsung melangkah dari puncak tingkat bawah ke tingkat atas dari tingkat tertinggi. Alam Xiao Yan sudah diambang terobosan setelah menelan api ilahi kelahiran dari ahli api yang kuat di alam rahasia. Sekarang, didorong oleh kekuatan besar ini, dia berhasil menembus level tersebut. Wow, pusaran lubang hitam yang telah ditembus mulai berputar lebih cepat. Ia menjadi lebih kuat dan lebih rakus. Kegelapan menyebar dengan cepat ke seluruh langit, memperluas tentakelnya ke raksasa di langit berbintang. Energi? Itu membutuhkan lebih banyak energi yang tak ada habisnya. Yang Mulia Lei Yun, yang baru saja duduk di ruang sebelah kanan, juga tertarik dengan gerakan besar yang disebabkan oleh Xiao Yan yang mengekstraksi kekuatan benua, dan mengikuti garis keturunannya, dari pandangan. Ketika saya datang, saya terkejut ketika melihatnya. Xiao Yan menghilang sepenuhnya, dan seekor binatang buas dengan tubuh gelap berdiri di tempat, membuka mulutnya yang gelap dan mencoba menelan semua energi di sekitarnya. Dan di sekeliling tubuhnya terdapat pusaran lubang hitam padat yang tersuspensi. Saat lubang hitam berputar dengan cepat, kekuatan melahap yang mengejutkan menyebar. Apakah anak ini monster? Yang Mulia Lei Yun bergumam saat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mungkin peringatan Penatua Hui tidak ditujukan kepada saya, tetapi orang lain. Ternyata Penatua Hui menggunakan tindakan diam ini untuk melindungi saya. Setelah Ying tergerak untuk mengambil keputusan sendiri, Lei Yun tergerak hingga meninggal memasuki latihan dengan kekaguman yang tak terhingga terhadap Penatua Hui. Ruang kuno ini terdiam beberapa saat, dan waktu seolah berhenti total. Di langit berbintang kuno, hanya ada satu sosok yang duduk bersila. Faktanya, 2 tahun setelah pembaptisan kekuatan daratan, Suner dan Lei Yun Supreme, yang telah mencapai terobosan dalam kultivasi, telah meninggalkan dunia rahasia satu demi satu, hanya menyisakan Xiao Yan yang terus mengekstraksi energi di sini tanpa lelah. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap, dan semua makhluk langit berbintang yang terus-menerus berkeliaran di langit berbintang kuno telah diburu oleh Xiao Yan, dan langit berbintang menjadi kosong. Mereka semua adalah manifestasi dari kekuatan spiritual kuno yang paling murni. Jika diberi lebih banyak waktu, mereka mungkin mengembangkan kebijaksanaan spiritual selama bertahun-tahun, dan bahkan mengembangkan diri mereka sendiri dan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang dapat menekan satu pihak. Hanya saja mereka semua menjelma menjadi promosi Xiao Yan, bukan, mereka adalah kualifikasi untuk kembali ke puncak. Bas. Ketika jejak terakhir kekuatan spiritual kuno di langit berbintang kuno tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan, mata yang telah tertutup selama 3 tahun akhirnya perlahan terbuka, dan sepasang mata gelap berkedip sedikit dengan sedikit kemegahan. Warnanya dibiaskan, memberikan perasaan yang luar biasa lembut dan mendalam. Di dahi putihnya, ada tanda api berwarna-warni yang melintas. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak dapat mendukung tanda api itu untuk mengeras sepenuhnya. Ya, Xiao Yan membuat terobosan. Setelah mengolah kembali wilayahnya, tidak ada penglihatan besar yang memenuhi langit. Setengah langkah menuju Zhou Chen tertinggi. Sosok itu bergerak sedikit, dan tangannya yang panjang dan ramping dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya, dan tersenyum sambil berpikir, saya dapat merasakan bahwa kekuatan saya pulih dengan cepat, dan hari ketika saya akan sepenuhnya kembali ke puncak saya tidak lama lagi. Petik 2. Boom! Saat sosok kurus itu berdiri, aura agung seperti naga beriak liar ke seluruh dunia. Semuanya sudah selesai, lebih baik kembali. Tawa kecil itu jatuh, dan sosok kurus itu menghilang dari tempatnya. Kamu akhirnya muncul. Jika kamu tidak muncul lagi, Suner akan meninggalkanmu dan melarikan diri bersamaku. King Yanjing, yang baru saja hendak pergi bersama Suner, melihat sosok di depan dia dan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Yanjing, cek, dia benar-benar monster. Dia bisa melompat ke 2 alam besar berturut-turut hanya dengan diam. Bakat kultivasinya jauh lebih baik daripada wanita ini. King Yanjing tampak sangat patah hati sehingga dia tidak bisa melakukannya bernapas. Tidak,
Tepatnya, ini adalah 1/2 alam. Selain itu, siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa bakat kultivasimu lebih baik dari milikku? Selain itu, basis kultivasi kita hanya untuk sementara jatuh, dan alam tersebut masih ada di sana. Petik 2. Kami akan kembali ke dunia nyata lebih cepat darimu. Tentu saja, Xiao Yan melirik King Yanjing dan berkata, "Tes, kejeniusan dari alam bawah sungguh luar biasa, bukan?" King Yanjing berkata dengan keras kepala, dan memimpin semua orang ke paviliun batu di halaman. Para pelayan yang menemani mereka pergi untuk menambahkan teh, menuangkan air, dan membersihkan. "Lalu kemana rencanamu selanjutnya? Jika kamu berencana untuk berlatih keras di dunia pagoda kami, aku dapat memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kamar untukmu. Tapi satu-satunya permintaan adalah kamu tidak diperbolehkan menempati sunerku setiap hari." Gadis yang sangat cantik, seharusnya itu milik semua orang. Ini intinya, aku tidak boleh menyerah. Berbicara tentang ini, King Yanjing menyesap tehnya dan segera meletakkan cangkirnya dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. "Bah, siapa sunermu?" Suner, yang wajah cantiknya memerah, menarik napas King Yan dengan marah. Nah, sebelum Xiao Yan bisa berkata apa-apa, King Yanjing, yang berencana memberontak, ditindas oleh Suner. Xiao Yan menyaksikan interaksi antara dua wanita cantik itu sambil tersenyum. Suner memiliki hubungan yang sangat dekat dengan King Yanjing, jadi dia yakin untuk menempatkannya di klan Futu kuno. Langkah selanjutnya, saya berencana untuk pergi ke benua jurang suci yang terletak di ujung barat. Saya mendengar bahwa ramuan kelas 9 yang disebut pil roh kudus telah muncul di sana, yang dapat membantu guru Dzogchen tertinggi untuk sepenuhnya melangkah ke dunia. Ambillah langkah itu dan maju menuju kesempurnaan tertinggi. Selain itu, saya memiliki seorang penatua di sana, dan saya berencana untuk pergi dan menemuinya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum setelah kedua wanita cantik itu bermain-main untuk sementara waktu. Benua jurang suci. Kamu harus pergi menemui pria itu Xiao Xuan. Namun, meskipun benua jurang suci didominasi oleh istana Dakian, kekuatan terbesar di dunia, itu adalah garis depan pertempuran melawan ras jahat di luar wilayah tersebut. Kamu harus benar-benar berhati-hatilah. Juga, ingatlah untuk menyapa lelaki tua Xiao Xuan itu untukku. Gu Yuan tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Dia sudah mengetahui keberadaan lelaki tua Xiao Xuan itu dari Xiao Yan, dan sekarang dia tahu bahwa Xiao Yan akan terburu-buru. Tentu saja aku senang bertemu dengannya di masa lalu. Baiklah, aku pasti akan menyampaikan salam paman kepada leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa leluhur Xiao Xuan dan paman Gu Yuan belum menikah selama bertahun-tahun, dan mereka telah menjadi teman baik selama ini. Lama, saya tidak akan bisa membicarakan urusan pribadi nenek moyang saya karena batuk, dan saya akan dipukuli jika saya pantas mendapatkannya. Saudara Xiao Yan, maukah kamu membawa Suner bersamamu? Suner memandang Xiao Yan dengan penuh harap. Tidak, bukankah lebih baik Suner tinggal bersama Nona King Yanjing, sehingga dia dapat menggunakan sumber daya klan Buddha kuno untuk mengembalikan kultivasinya ke puncaknya sesegera mungkin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menatap Suner yang terlihat kecewa, dan mau tidak mau menambahkan dengan lembut, "Suner, jangan khawatir, percayalah ini akan cepat, tidak akan memakan waktu 5 tahun, ini waktu itu akan memakan waktu paling lambat 2 tahun. Hanya dalam 1 tahun, kita akan benar-benar bersama." Xiao Yan tidak tega membiarkan Suner menderita apapun sejak dia mengikutinya. Setelah tiba di dunia 1000 besar, Xiao Yan tidak lagi ingin Suner berlarian di belakangnya. Dia akan menyelesaikan semuanya dengan cepat dan kemudian mengambil alih Suner dan yang lainnya. Baiklah, saudara Xiao Yan. Suner, yang cerdas dan sedingin es, mengangguk dengan lembut dan tidak membuat permintaan yang kuat, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat lagi membebani saudaranya Xiao Yan di dalam dirinya dan menunggunya di klan Futu kuno adalah pilihan terbaik. Tentu saja yang terbaik bagi Suner untuk tetap tinggal di dunia pagoda. Dia tidak perlu berlarian bersamamu. Mengenai sumber daya, gunakan saja. Saya adalah kepala King Mai. Saya dapat memobilisasi sebagian besar King Mai sumber daya sesuka hati. Suner dapat menggunakannya. Saya senang dengan sumber daya saya, apakah Anda peduli? King Yanjing melirik Xiao Yan dengan jijik. Saya tidak bisa mengendalikannya, saya tidak bisa mengendalikannya.
Kaisar Yan buru-buru menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, mengakui kekalahan dari ahli keuangan, King Yanjing. Ini benar-benar pertama kalinya dia rela kalah dari orang lain untuk menunjukkan kekayaan. Di masa lalu, sebagai seorang alkemis kekaisaran, siapa yang lebih dia takuti, Tuan Yandi? Nah, siapa yang selama ini kamu takuti? Huff. King Yanjing menggelengkan dagu putihnya dengan arogan, mengungkapkan rasa jijiknya pada Xiao Yan. Kenikmatan menghancurkan orang dengan uang sangatlah bagus. Setelah Xiao Yan tinggal bersama klan kuno Futu selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya meninggalkan benua Futu dan langsung menuju benua Seng Yuan di ujung barat. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, Suner melihat ke arah King Yanjing yang menghela nafas dan terkekeh. Apakah kamu juga menyukai saudara kita Xiao Yan? Jika kamu menyukainya, kamu harus berbaris. Lagi pula, Xiao Yan saudaraku, aku juga punya banyak orang kepercayaan. Pak Tua, apakah gadis ini akan menyukainya? Maksudku, Suner, jika kamu ingin menemukan seseorang yang akan memperlakukanku dengan sepenuh hati, jika dia berani, gadis itu pasti akan mengebiri dia dengan tangannya sendiri. King Yanjing memutar matanya dengan kasar dan membuat gerakan pisau. Nah, calon teman sekelas Mu Feng pasti membuktikan kebenarannya dengan darah dan air mata. Huff. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu pada kakak Xiao Yan. Suner memutar pinggangnya dan menghilang. Ahem, Suner, tunggu aku. Bisakah kamu berhenti bicara? Kakakmu Xiao Yan adalah yang terbaik. Jurang Suci Kuno, juga dikenal sebagai benua Jurang Suci, adalah peradaban kuno yang berevolusi dari alam yang lebih rendah zaman kuno. Dulunya merupakan salah satu tempat pertempuran yang menentukan antara dunia seribu besar dan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut pada zaman kuno. Kedua belah pihak pernah menginvestasikan hampir 10 kekuatan tertinggi surgawi tingkat suci dan puluhan kekuatan tertinggi surgawi di sini. Pihak Great Thousand World kehilangan 4 orang suci. Dengan mengorbankan Pintian Supreme dan lebih dari 10 Heavenly Supremes, dia berhasil menghalau serangan suku-suku jahat dari luar wilayah. Tentu saja, korban dari suku-suku jahat di luar wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan korban di dunia yang lebih luas. Karena sejumlah besar orang kuat kuno dari kedua belah pihak telah meninggal di sini, warisan utama yang tersisa dari Jurang Suci Kuno juga telah menarik jejak orang kuat dari semua sisi. Sejauh ini, Jurang Suci Kuno masih menjadi garis depan konfrontasi antara dunia besar dan ras jahat di luar wilayah. Sebagai organisasi terbesar di dunia seribu besar, Istana Seribu Besar telah mendirikan cabang di sini untuk memanggil semua pembunuh iblis utama untuk berjaga di sini. Adapun markas besar Istana Seribu Besar, terletak di perbukitan Beihuang benua Gurun Utara. Ada tanah dengan ribuan makam di perbukitan di Gurun Utara. Ada kekuatan langsung yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, penguasa pertama Istana Dakian, penjaga makam Dewa Abadi adalah panglima tertinggi kekuatan ini. Sebagai kekuatan yang diciptakan oleh Kaisar Abadi, Istana Dakian selalu maju dan mundur dengan tanah 10.000 makam, sehingga markas besar mereka juga didirikan di perbukitan Gurun Utara. Sebulan kemudian, Xiao Yan, yang keluar dari formasi roh teleportasi di benua Jurang Suci, menyesuaikan arahnya di udara dan melaju menuju pusat benua, tempat tujuan perjalanannya adalah kota Seng Yuan. 3 hari kemudian, sebuah kota besar yang diselimuti cahaya spiritual tiba-tiba muncul di dunia yang redup. Xiao Yan terkejut saat melihat pemandangan ini. Leluhur Xiao Xuan, aku di sini. Bas, arai jiwa Grandmaster di luar kota Seng Yuan, sebuah kota yang bising dan makmur tiba-tiba muncul dalam pandangan Xiao Yan. Yang paling menarik perhatian adalah monumen batu yang menjulang tinggi setinggi puluhan ribu kaki yang berdiri di tengah kota. Di atas monumen batu terdapat 3 karakter besar berwarna merah darah, daftar pembunuh setan. Daftar pembunuh iblis. Aku ingin tahu apakah Qin Tian, raja pembunuh iblis pertama di Istana Dakian, telah lahir. Xiao Yan, yang mengetahui keberadaan daftar pembunuh iblis untuk pertama kalinya, tanpa sadar menunduk dan melihat kata-kata yang tertulis di peringkat teratas sederet font bercahaya, Senior Demon Slayer, Qin Tian. Pembunuh iblis senior. Tampaknya Qin Tian belum menjadi raja pembunuh iblis, tetapi berdasarkan peringkat poin pembunuh iblis nomor 1, dia pasti juga telah memasuki alam tertinggi surgawi. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan datang dari luar wilayah. Saat klan jahat kembali ke wilayahnya, tangan rahasia yang ditanam oleh pemimpin klan iblis dalam harus dilenyapkan.
pikir Xiao Yan dalam hati. Dalam karya aslinya, Qin Tian, Raja Pembunuh Iblis, juga merupakan sosok legendaris. Dikatakan bahwa ketika dia menjadi penguasa bumi, dia membentuk tim dengan teman-temannya, terdaftar sebagai pembunuh iblis di Istana Dakian, dan kemudian memasuki jurang suci kuno untuk membunuh iblis. Sayangnya, tim mereka dimusnahkan oleh suku jahat yang kuat dari luar wilayah dalam operasi berikutnya, dan hanya Qin Tian yang terluka parah dan melarikan diri. Qin Tian menderita pukulan berat, tetapi dia tidak tenggelam. Untuk membalas kebenciannya, dia tinggal di jurang suci kuno selama 200 tahun berikutnya. Dimanapun ada berita tentang suku jahat di luar wilayah, dia segera bergegas ke sana mungkin, dan dengan demikian masuk ke dalam punya reputasi. Selama proses ini, Qin Tian juga berhasil menerobos ke makhluk tertinggi surgawi dan menjadi tamu Istana Dakian. Namun kemudian dia menghadapi badai ruang waktu yang besar dan secara tidak sengaja jatuh ke wilayah suku jahat di luar wilayah tersebut. Tepat ketika semua orang mengira dia sudah mati, dia kembali dengan tubuh Kaisar Iblis Surgawi yang rusak, menyebabkan sensasi di seluruh benua jurang suci, dan dia menjadi Raja Pembunuh Iblis pertama di Istana Dakian. Sejak itu, dia terus berkembang, dan setelah memasuki surga tingkat suci tertinggi, dia dipromosikan menjadi ketua tetua Istana Dakian. Ketika penguasa Istana Dakian kosong selama puluhan ribu tahun, dia adalah pemimpin Istana Dakian yang layak. Namun sebenarnya ada masalah di sini. Wilayah tempat Qin Tian jatuh pada saat itu secara resmi dimiliki oleh klan iblis pusat dari 32 klan utama klan jahat luar. Akibatnya, dia bertemu dengan Kaisar Iblis Qin Tian, pemimpin klan iblis dalam yang sedang mempraktikkan metode rahasia tertinggi dalam pengasingan. Memanfaatkan fakta bahwa Kaisar Iblis Qin Tian berada dalam keadaan pengasingan yang mendalam, Qin Tian, sebagai surga abadi tertinggi, berhasil membunuh Kaisar Iblis Qin Tian, pemimpin klan Qin Tian, dengan satu serangan. Namun kenyataannya, bagaimana Kaisar Iblis Surgawi, yang sebanding dengan tertinggi surgawi tingkat suci di antara suku-suku jahat di luar wilayah, bisa begitu mudah dibunuh. Bahkan jika Kaisar Iblis Surgawi sedang mengasingkan diri, dan bahkan jika Qin Tian sudah menjadi yang tertinggi surgawi yang abadi pada saat itu, kesenjangan antara tingkat abadi dan tingkat suci tidak begitu mudah untuk dilintasi. Kaisar Iblis Qin Tian yang dibunuh Qin Tian hanyalah inkarnasi eksternal dari Kaisar Iblis Qin Tian, yang memiliki bagian dari jiwa iblisnya sendiri. Hal ini memungkinkan Qin Tian untuk berhasil. Setelah Kaisar Iblis Hati mengetahui bahwa inkarnasi eksternalnya telah dihancurkan oleh orang kuat dari dunia yang secara keliru memasuki wilayah klan Iblis Hati, dia menggunakan inkarnasi eksternal untuk menanam benih di tubuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Tapi ini hanya langkah biasa. Jika Qin Tian benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dunia di masa depan, maka Kaisar Iblis Qin Tian akan menghasilkan banyak uang dengan menggunakan rahasia ini. Siapa sangka bahwa Qin Tian benar-benar akan tumbuh menjadi generasi pembangkit tenaga listrik puncak di dunia seribu besar. Dia tidak hanya menjadi orang suci tertinggi, namun dia juga mengambil alih posisi ketua tetua Istana Seribu Besar. Oleh karena itu, ketika suku jahat dari luar wilayah menyerbu perbukitan hutan belantara utara untuk menyelamatkan dewa jahat, Kaisar Iblis Qin Tian tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan senjata rahasia ini. Qin Tian yang kerasukan mengulur waktu untuk suku jahat dari luar wilayah untuk membuka formasi transformasi seribu besar untuk menekan dewa jahat. Untungnya, Kaisar Yan juga meninggalkan tangan tersembunyi di belakang Qin Tian. Di jurang suci kuno, Kaisar Yan memiliki hubungan dekat dengan Qin Tian. Kaisar Yan sangat menyadari anomali di tubuh Qin Tian. Namun, Kaisar Yan belum memasuki alam suci pada saat itu, dan dia hanya samar-samar menyadari tangan rahasia Kaisar Iblis Qin Tian. Pada akhirnya, Kaisar Yan meninggalkan benih Kaisar Api pada Qin Tian. Benih api Kaisar inilah yang menyelamatkan Qin Tian dari keadaan iblis dan memberi waktu bagi leluhur Kaisar Api bela diri untuk tiba. Lupakan saja, karena Qin Tian belum menjadi Raja Pembunuh Iblis saat ini, maka aku hanya bisa menunggu. Setelah Raja Pembunuh Iblis pertama dari Istana Dakian lahir, aku akan datang ke jurang suci kuno lagi dan secara pribadi menyingkirkannya, hati yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tangan tersembunyi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan terus menunduk. Dia tiba-tiba terkejut saat melihat deretan karakter besar yang dipenuhi aura. Pembunuh Iblis Senior, Xiao Xuan. Karakter besar dengan peringkat cerah berada jauh di posisi kedua. Dari peringkat poin pembunuhan iblis, peringkat Xiao Xuan tampaknya berada di urutan kedua setelah Qin Tian.
Pembunuh iblis senior. Tampaknya leluhur Xiao Xuan tidak kesepian selama 1,5 tahun terakhir. Xiao Yan terkejut pada awalnya, lalu tertawa. Tidak mudah untuk dipromosikan menjadi pembunuh iblis senior di Istana Daqian. Setidaknya diperlukan 3.000 poin pembunuh iblis untuk mencapai promosi yang sukses. Jika 3.000 poin pembunuh iblis diubah menjadi jumlah klan jahat yang kuat di luar wilayah, itu kira-kira setara dengan 60 makhluk tertinggi tingkat rendah, 30 makhluk tertinggi tingkat atas, 15 kesempurnaan tertinggi di bumi, 1 kaisar iblis hantu, dan sebagian besar dari mereka. Kita harus membunuh Kaisar Yumo yang bisa disebut sebagai penguasa spiritual surgawi tertinggi dari 1000 dunia besar untuk mendapatkan poin untuk dipromosikan menjadi pembunuh iblis tingkat lanjut. Ngomong-ngomong, leluhur Xiao Xuan tidak akan kembali ke Tuhan Yang Maha Esa selangkah lebih maju dari Kukan. Xiao Yan tiba-tiba teringat. Mengajukan pertanyaan, pikirkanlah. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Xuan untuk maju ke yang tertinggi surgawi selangkah lebih maju. Pertama-tama, Xiao Xuan, sebagai orang paling berbakat di klan Xiao sejak nenek moyang klan Xiao, bakat kultivasinya tidak jauh lebih buruk dari Xiao Yan. Kedua, sebelum naik ke dunia 1000 besar, Xiao Xuan dan Xiao Yan memiliki tingkat kultivasi yang sama. Mereka berdua berada di tahap awal Supreme Lingpintian, dan titik awal mereka sama. Saat ini, semua orang masih dalam keadaan yang sama, tetapi dalam masa pemulihan dari penurunan budidaya, selama mereka memperoleh sumber daya yang cukup, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan kembali ke puncak terlebih dahulu. Di Istana Daqian, selama Anda memiliki Demon Slaying Point, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Entah itu benda suci tak tertandingi yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan tertinggi surga, atau kekuatan magis legendaris tak tertandingi, atau badan dharma tertinggi yang kuat yang berada di peringkat 20 teratas dalam daftar tertinggi 99 tingkat. Dengan dukungan Istana Daqian, apakah Xiao Xuan benar-benar kembali ke puncak? Hei, apa gunanya tebakanku di sini? Karena leluhur Xiao Xuan adalah pembunuh iblis tingkat tinggi peringkat kedua dalam daftar pembunuh iblis, pasti ada berita tentang dia di Istana Daqian. Xiao Yan tersenyum cerah, dan berjalanlah ke pusat kota. Di bawah daftar pembunuh setan 10.000 Zhang yang menempati sebagian besar wilayah di pusat kota Sengyuan, terdapat loteng hitam yang menjulang tinggi dengan suasana rahasia dan khusyuk. Itu adalah Menara Daqian, cabang dari markas besar Istana Daqian yang ditempatkan di benua Sengyuan. Ini adalah titik penting bagi Istana Daqian untuk menjaga garis depan dan memantau pergerakan ras jahat di luar wilayah. Setelah melihat kata-kata, Daqian Lou, yang tertulis di atas loteng hitam, Xiao Yan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu, dan segera terdengar suara keras orang-orang bergegas ke arahnya. Aula luas di lantai pertama diterangi dengan sangat terang oleh lampu kristal di atasnya. Orang-orang datang dan pergi di aula seperti pasar. Dari waktu ke waktu, pria kuat dengan wajah pembunuh dan aura kuat berjalan melewati Xiao Yan. Bagian tengah aula juga dilapisi dengan konter panjang, dan tirai cahaya spiritual besar diatur di atas konter. Informasi tentang tim pembunuh iblis utama atau tugas yang diumumkan oleh Menara Daqian bergulir di tirai tipis dari waktu ke waktu. Oh, ini terasa seperti persatuan tentara bayaran yang legendaris. Setelah Xiao Yan melihat pemandangan di aula dengan penuh minat untuk beberapa saat, dia berjalan menuju konter di tengah aula. Di konter itu ada seorang pria berbaring tengkurap. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang tampak malas. Lingpin akhir surga, Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini Tuan Lu dari Istana Daqian cabang Sengyuan dalam karya aslinya? Warna aneh muncul di mata Xiao Yan, lalu dia melangkah maju dan mengetuk meja dengan sopan dan berkata, "Orang tua, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Setengah langkah menuju kesempurnaan tertinggi. Bakatmu cukup bagus, tapi kenapa kamu ingin menggangguku saat aku sedang tidur? Kamu tidak sedang berbisnis. Pergi, bertanya ke tempat lain, dan jangan ganggu tidurku. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri tegak, menatap Xiao Yan dengan mata mengantuknya, dan melambaikan tangannya untuk mengusir Xiao Yan dengan jijik. Orang tua, saya ingin menanyakan tentang berita dan keberadaan Xiao Xuan, pembunuh iblis senior di cabang ini. Xiao Yan tidak malu-malu dan berkata sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tunggu sebentar, kamu ingin menanyakan keberadaan Xiao Xuan. Wah, siapa kamu? Pria tua berjubah abu-abu itu hendak terus berbaring untuk tidur, bagaimana mungkin ada yang seperti ini. Keturunan saya, Xiao Yan,
adalah keturunan darah leluhur Xiao Xuan. Sayangnya dia terpisah dari leluhur Xiao Xuan sebelumnya. Setelah mendapatkan perkiraan keberadaan leluhur Xiao Xuan kali ini, saya datang ke gedung dakian untuk memastikan jejaknya, orang tua. Saat dia mengatakan ini, Xiao Yan patah hati. Begitu dia memikirkannya, kekuatan garis keturunan Kaisar Dou yang kuat yang hanya dimiliki oleh klan Xiao segera keluar dari tubuhnya dan menutupi lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kekuatan darah semacam ini. Itu benar-benar berasal dari sumber yang sama dengan Xiao Xuan. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak melawan, mengulurkan tangan besar yang kering dan meraihnya di kehampaan, menutup matanya sedikit dan merasakannya sejenak sebelum berbicara. Xiao Yan. Keturunan darah Xiao Xuan, pria itu Xiao Xuan naik dari tingkat rendah 1,5 tahun yang lalu, jadi bukankah itu berarti kamu juga naik dari tingkat yang lebih rendah? Setelah mengidentifikasi dirinya, lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Xiao Yan dengan tatapan yang lebih lembut. Hal ini juga membuat Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Orang tua ini pasti mengenal leluhur Xiao Xuan, tanya orang yang tepat. Ya, saya dan leluhur Xiao Xuan terpisah setelah menghadapi badai besar di jalur pesawat. Bisakah Anda memberitahu saya berita relevan dan keberadaan leluhur saya saat ini? Xiao Yan mengangguk ringan. Hei, Anda bukan yang mulia. Saya adalah penanggung jawab cabang di sini di istana. Panggil saja saya Tuan Lu. Adapun berita tentang Xiao Xuan, mudah untuk dibicarakan. Kebetulan saya kenal bersamanya. Pria tua berjubah abu-abu. Dengan lambaian tangannya tanpa kejutan, seorang pelayan maju dan membawakan Xiao Yan bangku dan dengan sopan mempersilakan Xiao Yan untuk duduk. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang cerdas dan berkuasa di aula saling menatap. Apa hubungan antara orang ini dan Tuan Lu? Bagaimana dia bisa begitu disukai oleh Tuan Lu? Saya telah dikirim oleh istana untuk menjaga cabang di sini selama beberapa dekade, dan hidup saya selalu santai. 1,5 tahun yang lalu, pria itu Xiao Xuan tiba-tiba mengobrak-abrik ruang dan datang, dan saya ketakutan ketika saya memperhatikan fluktuasi ruang berskala besar. Saya melompat, berpikir bahwa ada invasi besar-besaran oleh suku-suku jahat dari luar wilayah, jadi saya segera pergi untuk memeriksanya. Petik 2. Saya tidak menduganya, tetapi saya bertemu Xiao Xuan di luar kota Shengyuan yang menerobos belenggu alam bawah. Xiao Xuan menderita asimilasi kekuatan spiritual pada saat itu. Orang tua yang lega itu segera membantunya berhasil mengasimilasi kekuatan spiritualnya, dan kemudian membawanya kembali ke Menara Dakian. Petik 2. Hanya saja tidak ada pemalas di Menara Dakian. Bahkan jika Anda ingin menjadi pembunuh iblis, Anda bisa mendapatkan poin dari membunuh iblis sebagai imbalan atas latihan. Petik 2. Sumber daya besar cairan spiritual tertinggi untuk kembali ke bumi dalam satu gerakan. Setelah saya menjadi pembunuh iblis, saya akan membayar 2 kali lipat jumlahnya kepada saya. Saya juga terkejut dengan permintaannya saat itu. Apakah kamu meminjam 30 juta keping cairan spiritual tertinggi dari leluhurmu? Pada titik ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan sengaja membiarkannya lolos. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.